Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reva Zafira dan rekan-rekan saya adalah Fauzi, Adalia, Sally, dan juga Jaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel kelompok kami yang berjudul Analisis Korupsi di Sektor Publik dalam Perspektif di Dunia Bisnis. Baik, langsung saja ke materinya. Korupsi adalah tindak penyalahgunaan kekuasaan jabatan atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang demi keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Praktik ini melibatkan penggunaan sumber daya yang tidak semestinya seperti uang, aset, fasilitas publik dengan cara melanggar hukum, norma sosial, atau prinsip etika menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Korupsi mencakup berbagai tindakan seperti merugikan keuangan negara, menerima suap, penggelapan dalam jabatan, hingga tindak lain yang bertentangan dengan hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam dunia bisnis, korupsi seringkali muncul dalam bentuk suap, kolusi, penggelapan dana, atau praktik tidak transparan lainnya yang bertujuan untuk menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu. Meskipun KUH Perdata tidak secara eksplisit mendefinisikan korupsi bisnis, prinsip-prinsip terkait dapat ditemukan dalam beberapa pasal, terutama yang mengatur perbuatan melawan hukum dan kewajiban berkontrak. Yang pertama, pasal 1365 KUH Perdata, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Dalam konteks bisnis, korupsi melanggar prinsip-prinsip itikat baik, kejujuran, dan kepatutan. Kemudian, pasal 1338 KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, korupsi dalam kontrak bisnis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Kemudian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi dan ancaman hukumnya. Kemudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang seringkali berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh dari kasus korupsi bisnis yaitu kasusnya korupsi Harvest Mois terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan izin usaha pertambangan timah di Indonesia. Kejaksaan Agung memulai penyelidikan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Harvest ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 Maret 2024. Ia bekerja sama dengan Direktur Utama PT Timah yaitu Riza Falevi untuk melakukan praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara hingga 300 triliun. Harvest divonis bersalah pada tanggal 24 Desember 2024 dengan dampak hukum yang melibatkan penyitaan aset, termasuk yang terkait istrinya Sandra Dewi. Kasus ini menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan besar, termasuk kerusakan lingkungan senilai 271 triliun. Vonis ringan yang diterima oleh Harvest menuai kritik dari masyarakat dan menciptakan presiden buruk dalam penegakan hukum korupsi. Selain itu, kasus ini merusak citra industri pertambangan, mengurangi kepercayaan publik, dan menghambat investasi di sektor sumber daya alam. Kompleksitas kasus bertambah dengan penyitaan aset keluarga Harvest, memunculkan pertanyaan mengenai keadilan hukum di Indonesia. Tanggapan masyarakat terhadap kasus korupsi yang melibatkan Harvey Mois. Kasus korupsi Harvey Mois yang merupakan salah satu contoh kasus korupsi di dunia bisnis. Divonis 6,5 tahun penjara yang diberikan kepadanya telah memicu kritik tajam dari masyarakat karena dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara. Keadilan harus ditegakkan dengan menyesuaikan hukuman pada dampak sosial ekonomi, dampak psikologi yang dirasakan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan kritik terhadap proses peradilan terutama mengenai keputusan hakim dianggap terlalu ringan dalam memberikan vonis terhadap pelaku kejahatan besar. Kesimpulannya, dari kasus Harvey Mois yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah menunjukkan dampak buruk terhadap ekonomi dan kepercayaan publik.
hukuman ringan yang memicu kritik, menyoroti perlunya reformasi hukum, pengawasan ketat, dan transparansi demi mencegah kasus serupa, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.